hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Hadirlah Yesus. Matius 1:23 firman Allah berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal bukan sekedar perayaan. Saudara, setiap tahun kita merayakan Natal. Ada lampu yang indah, lagu yang merdu, hadiah dibungkus rapi, dan suasana yang hangat. Namun pertanyaannya adalah, apakah Yesus sungguh hadir dalam hidup kita? Natal bukan sekedar tentang Yesus lahir di Bethlehem, tetapi tentang Yesus hadir dalam hati, keluarga, keputusan, dan kehidupan kita hari ini. Banyak orang merayakan Natal, tapi tidak semua orang mengalami makna Natal. Makna Natal adalah Allah yang hadir, bukan Allah yang jauh. Yesus hadir sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Nama Immanuel bukan hanya gelar, tetapi janji. Untuk menggenapi firman Tuhan yang ada di Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah tidak tinggal diam di surga. Allah tidak hanya mengutus malaikat. Allah datang sendiri ke dunia. Yesus hadir di tengah penderitaan manusia. Yesus hadir di tengah dosa dan kerapuhan. Yesus hadir di tengah dunia yang gelap dan rusak. Jadi Natal adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan manusia. Contoh, kita lihat dalam Alkitab, Yesus lahir bukan di istana, tetapi di palungan, Bapak Ibu semua, bukan di tempat terhormat, tetapi di tempat sederhana. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tidak ada hidup yang terlalu kotor bagi Yesus. Tidak ada keadaan yang terlalu rendah baginya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Saudara, Yesus hadir. Mari, itu adalah seruan semua hati umat manusia. Tema ini bukan sekedar judul Bapak Ibu, tetapi adalah doa kita bersama. Hadirlah Yesus. Artinya, hadirlah dalam hidupku yang lelah ini. Hadirlah dalam keluargaku yang retak. Hadirlah dalam hatiku yang dingin. Hadirlah dalam imanku yang hampir padam. Wahyu 3:20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:20 ini mengatakan bahwa Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi Yesus tidak memaksa masuk. Yesus hadir bukan lewat paksaan, bukan lewat tradisi, tetapi lewat hati yang mau membuka diri. Natal adalah kehadiran Yesus yang mengubah hidup. Kita lihat yang pertama, Yesus hadir untuk memberi terang. Yohanes 8:12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus mengatakan dia adalah terang dunia. So tanpa Yesus hidup gelap meski sukses, hati kosong meski punya segalanya, arah hidup kabur meski pintar. Kalau dengan Yesus maka ada harapan, ada arah, dan ada damai sejati. Yang kedua, Yesus hadir untuk memulihkan yang hancur. Yesaya 61:1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 yang pertama, dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Artinya Yesus tidak hanya datang untuk orang suci, tapi Yesus datang untuk orang yang jatuh, orang yang gagal, orang yang merasa tidak layak. Natal adalah kabar baik bagi kita semua, terutama bagi mereka yang terluka. Dan yang ketiga, Yesus hadir untuk menyelamatkan. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. So, Yesus tidak datang untuk sekedar menghibur. Yesus juga tidak sekedar datang untuk jadi simbol agama. Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk menebus, untuk memberi hidup yang baru. Kita lihat sekarang contoh hari-hari. Banyak orang rumahnya terang lampu Natal ya, tetapi hatinya gelap. Keluarganya berkumpul, tetapi jiwanya kesepian. Natal tanpa Yesus itu hanya pesta tahunan. Natal dengan Yesus, pemulihan hidup, pengampunan, awal yang baru. Yesus tidak mencari rumah yang mewah, ia mencari hati yang mau dia tinggali. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadirkan Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, terima Yesus secara pribadi, bukan karena tradisi, tapi karena iman percaya kita kepada Kristus. Yang kedua, izinkan Yesus memimpin hidupmu, bukan hanya saat Natal, tapi setiap hari. Amin. Yang ketiga, jadikan hidup kita saluran kehadiran Yesus.
Natal sejati terjadi ketika kasih Yesus mengalir lewat hidup kita. Damainya kita bagikan, terangnya kita pancarkan. Jadi Bapak Ibu semua, sebagai penutup saya simpulkan, Natal yang sesungguhnya, Natal sejati bukan soal Yesus lahir di palungan, tapi soal Yesus hidup lahir dalam hati kita. So hari ini mari kita berdoa, hadirlah Yesus. Bukan hanya di perayaan Natal ini, tapi di seluruh kehidupan saudara dan saya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.